maka wajib untuk taat kepadanya. Kenapa demikian ikhwan? Karena syariat memandang jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Kalau kekuasaan sudah stabil meskipun dengan cara kudeta, ya sudah berhenti. Jangan perang lagi, akhirnya kaum muslimin akan binasa. Dan Islam ingin menjaga keutuhan kaum muslimin. Toh kalau terjadi yang tidak kita suka ternyata ada kudeta yang akhirnya dia menguasai, sudah taat sama dia. Jangan kita berontak lagi, akhirnya akan terus menerus dan akhirnya akan terjadi pertumpahan darah dan akhirnya kaum muslimin akan habis. Maka bahkan kalau penguasa berkuasa dengan cara paksa, dengan kudeta, kalau dia memegang kekuasaan, maka wajib taat kepada dia demi kemaslahatan. Siapa penguasa? Penguasa itu adalah yang mengatur kekuasaan. Dia yang menentukan perintah dia yang berjalan. Ya. Ini penguasa yang mengatur ekonomi negeri, yang mengatur ibadat yang ada di negeri, yang mengatur banyak hal di negara, di mana kekuasaan di tangannya. Bukan penguasa maksudnya, amir-amir maksudnya amir-amir bahlul yang ada di kelompok-kelompok bid'ah, yang kekuasaannya tidak ada, yang tidak ngatur apa-apa. Bukan itu maksudnya. Rasulullah sedang berbicara penguasa yang benar-benar penguasa kaum muslimin. Orang kalau ditanya siapa penguasa kalian, itu. Segala keputusan di tangannya, itulah penguasa. Kenapa kata dilarang memberontak? Agar tidak terjadi pertumpahan apa? Darah. Sudah, itu yang dimaksud. Karena datang sebagian kelompok bid'ah, Islam Jamaah misalnya, yang dimaksud hadis-hadis ini adalah amir kami maksudnya. Amir dalam kelompok apa? Kami. Jadi kalau amir kami begini-begini, sabar, tidak boleh berontak. Ya akhi, amir ente kuasai apa? Tidak kuasai apa-apa. Kalau ada perang dia mau perintah siapa? Tidak ada pasukannya. Bukan itu yang dimaksud dengan penguasa. Penguasa ini benar-benar menguasai negara, punya pasukan, dia memberikan keputusan, dia yang membuat peraturan-peraturan, itulah penguasa. Adil atau zalim tetap harus ditaati. Bahkan penguasa yang menguasai dengan cara kudeta, al-mutaghalib maksudnya kudeta. Apalagi penguasa yang berkuasa bukan dengan kudeta, ya. Meskipun dengan cara-cara yang mungkin tidak kita sukai, tapi ternyata dia menjadi penguasa, ya sudah. Kekuasaan sudah di tangan dia, sudah. Jangan bikin masalah untuk menimbulkan pertumpahan apa? Darah. Wal jihadu ma'ahu, wal jihadi ma'ahu. Demikian juga para ulama sepakat, kata Ibn Battal. Meskipun penguasa modelnya seperti itu, meskipun zalim, maka sepakat untuk berjihad di bawah benderanya. Karena nggak bisa jihad sendiri-sendiri, tidak bisa. Jihad itu harus dengan negara. Kalau negara baru bisa terwujudkan tujuan. Kalau enggak sendiri-sendiri ya berangkat hilang, tidak ada faedah yang bisa diharapkan. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaihi, dan taat kepada penguasa tersebut lebih baik daripada memberontak kepadanya. Lima fi dzalika min hiknid dima, karena hal tersebut akan menjaga pertumpahan darah. Wa taskinid dahma, dan kekacauan akan menjadi stabil. Wa hujjatuhum hadzal khabaru wa ghairuhu mimma yusaiduhu. Dan hujah mereka, hujah para ulama, tidak boleh berontak sama sekali meskipun pemimpinnya berkuasa dengan kudeta, adalah hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya yang mendukung hal tersebut. Walam yastafnu min dzalika illa idza waqa'a minas sultanil kufrul sarih. Dan mereka tidak mengecualikan dalam hal ini, maksudnya tidak boleh memberontak dan harus taat berjihad sama para penguasa meskipun zalim. Tidak ada pengecualian kecuali sang penguasa kafir dengan kekafiran yang jelas. Fala tajuzu ta'atu fi dzalika bal tajibu mujahadatuhu. Kalau dia sudah kafir maka tidak boleh taat kepadanya, dan wajib adalah melengserkannya, memeranginya. Liman qadira 'alaiha, bagi yang mampu. Kesimpulannya begini, kesimpulannya penguasa kalau adil itu yang kita inginkan. Kalau tidak adil maka ada dua model. Model pertama, dia zalim, tidak sampai apa? Kafir. Maka jangan berontak sama sekali. Jangan bikin provokasi untuk berontak sedikit pun, jangan. Ya, jangan. Betapa banyak provokasi yang akhirnya menyebabkan pertumpahan apa? Darah, banyak. Sudah terjadi banyak di negara-negara. Makanya ketika Ibnu Taimiyah menyebut tentang hal ini, dia sebutkan, lihatlah bagaimana kejadian di banyak negara. Dia sebutkan semuanya berakhir dengan lebih buruk dan lebih apa? Lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk. Ini pertama, kalau dia tidak adil maka dia zalim. Kalau zalimnya tidak sampai kafir maka tidak boleh sama sekali, tidak ada pengecualian. Kalau dia kafir maka dilihat, mampukah memberontak, melengsarkan dia? Kalau mampu wajib dilakukan. Jika tidak mampu maka tidak usah dilakukan. Karena namanya bernahi mungkar tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk, enggak boleh. Tidak boleh.
Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati ala yaday ughaylimatin sufaha. Ini hadis, ada satu hadis Rasulullah menjelaskan binasanya umatku atau rusaknya umatku di tangan pemuda-pemuda yang bodoh. Ughalim itu remaja-remaja yang bodoh. Ughaylimah maksudnya remaja-remaja kecil. Dia adalah tasghir, isim tasghir dari ghilmah. Ghilmah jamak dari gulam. Gulam maksudnya remaja. Jamaknya ghilmah, kemudian tasghirnya ughaylimah. Maksudnya kata Nabi, umatku binasa di tangan remaja-remaja yang bodoh, ya. Baik, Al-Imam Bukhari berkata, rahimahullah, qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, qala akhbarani jaddi, qala kuntu jalisan ma Abi Hurairah fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Kata Amr bin Sa'id, ya. Kata Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, yaitu dia berkata kakekku, mungkin maksudnya kakeknya adalah Amr bin Sa'id. Dia berkata, aku duduk bersama Abu Hurairah di Masjid Nabawi di Madinah. Wa ma'ana Marwan, bersama kami ada Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam. Qala Abu Hurairah berkata, sami'tu as-sadiqal masduqa yaqul, aku mendengar yang jujur dan yang benar dan dibenarkan. Maksudnya Nabi SAW bersabda, halakatu ummati ala yaday ghilmatin min Quraisy. Binasa umatku di tangan sekelompok pemuda atau sekelompok remaja dari kalangan Quraisy. Faqala Marwan bin Hakam berkata, laknatullahi alaihim ghilmatan, itu semoga Allah melaknat remaja-remaja tersebut. Faqala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, law syi'tu an aqula bani fulan wa bani fulan la fa'altu. Kalau aku mau, aku bilang yang dimaksud oleh Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Demikian juga saudara dekat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Semua ini kakeknya kembali kepada siapa? Umayyah. Saya ulangi, Marwan, namanya Marwan Ibn Hakam bin Abil As bin Umayyah. Kakek mereka namanya Umayyah. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Umayyah ini bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, ketemu di kakek Nabi di Abdul Manaf. Abdul Manaf punya beberapa anak, ya. Di antaranya Abdul Syams, di antaranya Muttalib, di antaranya Hashim, ya. Nabi dari Hashim. Sehingga mereka disebut dengan Bani Umayyah. Bani apa? Umayyah. Karena semua kembali kepada Umayyah. Kita tahu setelah Khulafaur Rasyidin maka terjadilah namanya Daulah Umayyah, yaitu didirikan oleh Banu Umayyah. Kemudian setelah itu berpindah kepada Daulah Abbasiyah, didirikan oleh Banu Al-Abbas, paman anak-anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Taib, di antara khalifah-khalifah dari Bani Umayyah, di antaranya Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal, anaknya Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah berkuasa maka terjadi pergolakan. Sebagian sahabat membaiat Yazid, sebagian sahabat tidak. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Kemudian terjadi Kisro dan yang lainnya. Abdullah bin Zubair akhirnya bikin kekuasaan sendiri, ya, di Mekah dan Madinah dan di beberapa tempat. Kemudian akhirnya Marwan bin Hakam memberontak, bikin lagi kekuasaan apa? Sendiri, mendukung Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Abdul Malik ibn Marwan dan akhirnya terjadilah kerajaan Bani Umayyah. Nah, menurut sang perawi yaitu Amr bin Sa'id, dia mengatakan, menurutku anak-anak Bani Umayyah inilah yang apa? Yang merusak apa? Kaum muslimin, ya. Ini dibahas oleh para ulama, maksudnya sejak itulah mulai terjadi apa? Kekurangan dalam kekuasaan. Namun para ulama bahas bukan berarti Bani Umayyah, kekuasaan Bani Umayyah kemudian rusak seluruhnya, tidak, tapi mulai dari saat itulah terjadi apa? Kekurangan. Tidak sebagaimana Khulafaur Rasyidin. Sampai akhirnya terjadi pemberontakan, muncullah Daulah Al-Abbasiyah. Tapi bukan berarti Daulah Al-Abbasiyah lebih baik daripada Daulah Bani Umayyah, ya. Karena ketika di Daulah Bani Umayyah masih banyak sunnah ditegakkan.
Berbeda ketika di Daulah Abbasiyah, mulailah khalifah-khalifah di zaman Daulah Abbasiyah terpengaruh Ahlul Bidah. Muncullah Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq yang terpengaruh dengan Mu'tazilah. Disitulah Imam Ahmad kemudian ditangkapin, disiksa dan seterusnya. Bid'ah semakin tersebar di zaman Khilafah Al-Abbasiyah. Tapi ini kita katakan fitnah. Cuma hadis ini menjelaskan bahwasanya ada sebagian dari keturunan Bani Umayyah yang menimbulkan kerusakan bagi umat Islam sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, dan ini tafsiran dari Amr bin Sa'id terhadap perkataan Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah tidak menyatakan yang dimaksud adalah ini dan itu. Abu Hurairah mengatakan, kalau saya mau maksud mengucapkan, saya akan jelaskan siapa-siapanya. Marwan bin Hakam, dia bilang semoga Allah melaknat pemuda-pemuda itu. Padahal sebenarnya mengatakan padahal yang dimaksud keturunannya. Dia tidak tahu ya, dia tidak setuju dengan adanya kerusakan demikian. Ini sekedar pembahasan, intinya ada sebagian dari anak-anak Bani Umayyah yang kemudian melakukan kerusakan, artinya tidak seperti zaman Khulafaur Rasyidin yang luar biasa dengan kenyamanan dan keadilan dan ketakwaan. Baik. Oleh karenanya dalam suatu riwayat Abu Hurairah pernah berdoa, kalau maknanya kalau tidak salah dia mengatakan, a'udzubillah min ra'si sittin, aku berlindung kepada Allah dari bertemu tahun 60 Hijriah. Karena muncul pemuda-pemuda ini setelah tahun 60 apa? Hijriah. Semakin mendukung bahwasanya maksud Abu Hurairah adalah anak-anaknya, cucu-cucunya Marwan ibn al-Hakam. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara fitnah, maksudnya fitnah timbul dari penguasa akhirnya merusak tatanan masyarakat. Ya, merusak tatanan apa? Masyarakat. Dan fitnah di antara fitnah yang besar adalah fitnah yang muncul dari penguasa. Satu penguasa saja punya kekacauan yang terpengaruh banyak. Rakyat terpengaruh dengan luar biasa. Itu fitnah ujian. Bab yang keempat, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil a'rab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang-orang Arab dari keburukan yang sudah mendekat. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Malik bin Ismail, qala hadatsana Ibnu Uyainah, annahu sami'a Az-Zuhri an Urwata an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Habibah an Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anhunna annaha qalat. Ini hadis dibahas oleh para ulama, menakjubkan karena dalam hadis ini ada 4 wanita berturut-turut. Pertama Zainab binti Ummi Salamah, dan dia adalah Rabibah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa anak bawaan yaitu namanya Zainab binti Abi Salamah, jadi suaminya yang sebelumnya. Wa an Ummi Habibah an Zainab binti Jahsin, dalam sebagian riwayat dari Habibah, kemudian an Ummi Habibah dari an Zainab binti Jahsin, juga dari Habibah, disebut oleh Ibnu Hajar. Ada perempuan berikutnya lagi yaitu namanya Habibah. Habibah juga Rabibah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anaknya Ummu Habibah. Yang Habibah ini bapaknya adalah Ubaidillah bin Jahshin, suami Ummu Habibah yang sebelumnya, yang meninggal di Habasyah. Kemudian baru dari Ummi Habibah. Ummi Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian an Zainab binti Jahshin, dari Zainab binti Jahshin juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada 4 perempuan berturut-turut, 2 Rabibah Nabi, yaitu anak bawaan istrinya yang dipelihara oleh Nabi, yang 2 dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jarang-jarang sanad seperti ini. Silsilah wanita para perawi. Taib, Zainab binti Jahshin berkata, annaha qalat istaiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam minal naum muhmarran wajhuhu yaqul. Rasulullah SAW bangun dari tidur dalam kondisi wajahnya merah. Kemudian Rasulullah berkata, la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Celaka bagi orang-orang Arab dari kedekatan yang sudah mendekat, dari kejahatan keburukan yang sudah mendekat. Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadza. Telah terbuka dari benteng yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj seukuran ini. Wa aqada Sufyan tis'ina aw mi'ah, yaitu ada lambang yang mereka gunakan, maksudnya ada bolongan dari tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Qila anahliku wa fina salihun,
Maka dikatakan kepada Nabi, "Apakah kami akan binasa sementara di antara kami ada orang-orang saleh?" Qala, "Na'am idza kathural khabath." Benar kalau keburukan tersebar di mana-mana. Nah, di sini Ibnu Hajar mengatakan kenapa Rasulullah SAW mengatakan kecelakaan bagi orang-orang Arab, karena orang-orang Arab adalah yang pertama kali beriman dari yang lainnya, sebelum yang lainnya, maka kerusakan juga menimpa mereka terlebih dahulu. Kerusakan juga menimpa mereka terlebih dahulu. Tapi bahasan hadis ini akan kita tunda karena terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj, fitnah akhir zaman, insyaallah akan disebut lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari di penghujung kitab Al-Fitan. Kita lanjutkan hadis mungkin yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Ibnu Aina an-Zuhri tahwil wa haddatsani Mahmud qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an-Zuhri an Urwah an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atwamil Madinah. Rasulullah sallam naik di salah satu benteng di benteng-benteng kota Madinah. Ya, utum maksudnya benteng-benteng di kota Madinah itu yang tinggi. Kemudian kata Nabi, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat yang aku lihat? Qalu la, kata para sahabat, tidak. Qala fa inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum ka mawqi'il qatar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku melihat fitnah-fitnah ya masuk ke dalam rumah-rumah kalian seperti masuknya hujan ke dalam rumah-rumah kalian ya. Ka waqi'il qatar, seperti jatuhnya hujan ya. Dulu para sahabat rumahnya apa? Sederhana ya. Kadang ditembus dengan apa? Hujan ya. Dan hujan kalau datang begitu lebat, begitu banyak bisa menembus rumah. Di sini Rasulullah SAW buka hadisnya dengan mengatakan bahwasanya apakah kalian melihat aku yang aku lihat? Kata sahabat tidak. Dan kita tahu Nabi SAW diberi keistimewaan oleh Allah melihat apa yang tidak dilihat oleh para sahabat. Rasulullah SAW pernah dilihatkan neraka, Rasulullah SAW pernah dilihatkan apa? Surga ya. Rasulullah SAW bisa melihat jin, bahkan Rasulullah SAW pernah menangkap apa? Jin ya. Rasulullah SAW kalau salat dia bisa lihat di belakang seperti melihat orang di depan. Rasulullah di antara keistimewaannya kalau dia salat dia melihat di belakang, lihat depan dan belakang dalam kondisi sedang apa? Salat. Dan itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni ara ma la taron wa asma'u ma la tasma'un. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar ya. Di antaranya Nabi diperingatkan oleh Allah tentang fitnah-fitnah yang masuk menimpa kota Madinah. Seperti menimpa rumah-rumah kalian, hujan-hujan datang menimpa rumah kalian, bahkan bisa menembus rumah-rumah. Hujan kalau datang rame deras, seperti itulah fitnah akan menimpa kalian. Maka para ulama menjelaskan, maksudnya Nabi ingin mengingatkan bahwasanya awal mula fitnah adalah di kota Madinah. Fitnah tersebut terjadi dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Utsman bin Affan maka muncullah fitnah-fitnah yang lain. Tidak terjadi perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha kecuali gara-gara kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian berlanjut perang Siffin juga gara-gara akibat terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian berlanjut munculnya orang-orang Khawarij juga karena tidak setuju dengan Al-Hakamain. Juga dampak dari terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka fitnah benar-benar tersebar di kota Madinah ya, dimulai dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara singkat tentang bagaimana fitnah tersebut secara sederhana. Jadi setelah datang dalam sebagian riwayat ya, ditanyakan kepada Abu Sulaiman Khalid bin Walid, intinya apakah terjadi fitnah? Kata disebutkan oleh saya lupa tapi disebut oleh Ibnu Hajar. Kata Khalid bin Walid, tidak, selama Umar bin Khattab masih hidup tidak ada fitnah. Ya. Kapan fitnah muncul? Setelah Umar meninggal, kemudian di zaman siapa? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentu sahabat yang mulia ya, dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Ketika Utsman memberi sumbangan yang sangat banyak ketika perang Tabuk. Banyak sekali, entah 1000 ekor onta, terus ininya, pelananya banyak sekali. Kata Nabi, tidak ada yang beri mudarat kepada Utsman setelah dia apa yang dilakukan hari ini. Luar biasa ya. Rasulullah mengatakan, malaikat malu kepada siapa? Utsman. Ala astahi mimman yastahi minhul malaikah.
Ketika Utsman masuk, Rasulullah SAW menutup pahanya. Rasulullah berkata, kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya. Subhanallah, begitu perangainya yang luar biasa sehingga dimuliakan oleh malaikat. Dan Nabi menikahkan Utsman dengan dua putrinya. Pertama Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Dan tidak ada seorang pun yang pernah menikah dengan dua anak Nabi kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau kana indi tsalitsah," kalau saya punya putri yang ketiga yang masih belum menikah akan saya nikahkan dengan siapa? Utsman. Tapi putri Nabi sudah habis. Ya, Zainab sudah menikah, Ruqayyah sudah menikah dan meninggal, Ummu Kulsum sudah menikah dan meninggal dengan Utsman. Kemudian Fatimah menikah dengan siapa? Ali. Kalau masih ada putriku yang lain akan saya nikahkan dengan Utsman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berkata, Utsman fil jannah, Utsman di surga. Rasulullah SAW pernah naik Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian Rasulullah berkata, "Uskun ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Gunung Uhud, jangan goyang, diamlah engkau. Sungguhnya yang sedang berada di atasmu seorang nabi, seorang siddiq, maksudnya Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang akan terbunuh mati syahid, maksudnya Umar dan siapa? Utsman. Maka intinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, dituduh bahwasanya dia nepotisme, banyak tuduhan-tuduhan macam-macam ya. Tentunya itu tidak benar. Tentu dia memilih dengan dalil, dengan hujah dan yang lainnya ya. Dan seperti Muawiyah sudah di Syam sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, bukan sejak zaman Utsman baru diberi kuasaan di Syam. Intinya Utsman bin Affan diwasiati oleh Nabi. Dalam hadis Rasulullah berkata, "Ya Utsman, innallaha qammasaka qamisan." Ya Utsman, sungguhnya Allah akan memakaikan engkau sebuah jubah. Fa in arada kal munafiquna ala khal'ihi fala takhla'hu. Kalau orang-orang munafik ingin melepas jubahmu, jangan kau lepas. Utsman memahami Allah akan memakaikan engkau kekhilafahan. Kalau mereka minta untuk kau meninggalkan khilafah, jangan kau tanggal. Sampai Utsman meminta pendapat seorang sahabat, saya lupa Ibnu Umar atau yang lainnya. Dia mengatakan jangan mengikuti tradisi Persia dan Romawi. Setiap mereka tidak suka dengan penguasanya, mereka lengserkan dengan paksa. Apalagi Nabi mengatakan mereka orang-orang munafik yang ingin melepaskan. Dan Nabi bilang, jangan kau lepaskan. Maka Utsman bertahan, tidak mau melepaskan kekuasaan. Datanglah sekelompok orang dari Mesir yang terprovokasi. Ada yang mengatakan memprovokasi ada Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Memprovokasi bahwasanya Utsman adalah penguasa yang zalim, yang begini. Akhirnya banyak masa terprovokasi. Maksud saya, antum jangan bayangkan ini Utsman aja yang jamin masuk surga aja di demo. Ini Utsman di demo, apalagi ente yang jadi penguasa, pasti di demo. Ini Utsman aja yang kayak gitu tetap di demo. Kita tidak ragu dengan ketakwaannya, dijamin masuk surga, tetap saja di demo. Karena kebijakan dia belum tentu disepakati oleh banyak orang. Maka datang dari Irak, datang dari Basrah, kemudian datang dari Mesir, ya. Mereka datang ketemu dengan Utsman. Kata mereka, Utsman begini, katanya kau menyuruh orang begini. Kata Utsman, tidak ada. Terus datang lagi, akhirnya mereka pulang. Ternyata mereka kumpul balik. Mereka datang lagi, ribuan orang. Ada yang mengatakan 6.000 lah, berapa ribu lah, mengepung rumah Utsman. Mereka bilang, Utsman serahkan Marwan bin Hakam, serahkan. Kata Utsman, enggak, saya tidak akan menyerahkan Marwan bin Hakam. Artinya perkara bukan seenak kalian. Saya punya keputusan, suruh serahkan, mau kalian bunuh, mau kalian enggak, kata Utsman enggak. Kalau enggak, lengser, kata Utsman enggak. Akhirnya mereka mulai mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka melarang makanan datang kepada Utsman. Sampai mereka akhirnya melarang mengambil air dari bi'ir rumah untuk Utsman. Karena Utsman di pojokan, akhirnya dia harus berdebat dengan mereka. Dia jelaskan tentang keutamaannya. Maka dia jelaskan kepada orang-orang pemberontak tersebut, ya, kata Utsman di antaranya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, la hildamu mri'in muslim illa bi ihda thalath, bahwasanya tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara, di antaranya asayyibuz zani, seorang yang sudah menikah kemudian apa? Berzina. Kemudian yang kedua yang membunuh orang. Yang ketiga adalah yang murtad. Apakah saya salah satu dari yang 3? Mereka tidak peduli. Pokoknya kau harus menyerahkan atau mati. Lengser atau apa? Mati. Kemudian Rasulullah berkata, bukankah ketika Rasulullah datang hijrah ke Madinah, orang-orang kekurangan air. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang membeli air ini, aku berikan dia
istana di surga atau semaknanya. Maka aku pun beli sumur tersebut untuk kaum muslimin. Kemudian kalian sekarang melarang aku minum dari sumur itu. Itu aku yang beli dulu buat kaum muslimin. Mereka tidak peduli. Utsman menyebutkan beberapa keutamaan beliau ya. Supaya mereka sadar, namun mereka juga tetap tidak mau ya. Sampai akhirnya sebagian sahabat mulai datang untuk membela Utsman, termasuk anak-anak para sahabat datang. Termasuk datang dalam hadis Safiyah bintu Huyai datang dengan begolnya untuk membela Utsman, tapi akhirnya diusir. Ya. Sampai Utsman berkata, siapa yang mendengar kepadaku keluar dari rumah ini. Ya, dia bilang, para sahabat jangan bela saya, urusan saya dengan mereka. Jangan bela saya. Utsman tidak ingin ada yang mati gara-gara apa? Gara-gara dia. Siapa yang taat kepadaku keluar dari rumah ini. Artinya dia tahu dia akan dibunuh. Akhirnya dia tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, sehingga dia harus minum dari sumur yang ada di rumahnya yang air sudah rusak. Dia harus minum dari situ. Sampai akhirnya mereka masuk dan akhirnya mereka membunuh siapa? Utsman bin Affan Dzun Nurain radhiyallahu taala anhu. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, maka muncullah pembahasan yang panjang tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, akan kita singgung insyaallah pertemuan berikutnya. Karena sudah azan ya. Iya kan? Baik, demikian saja pertemuan kita. Tidak ada tanya jawab ya. Ada? Ada? Atau apa azan dulu? Azan dulu baru tanya jawab ya. Azan dulu, silakan.